Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur. Mazmur pasal 65. Kita baca dari ayat 2 sampai dengan ayat 5. Mazmur pasal 65 ayat 2 sampai dengan ayat 5, firman Tuhan berbunyi, "Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar natsar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah anugerah Allah bagi kita. Tentunya setiap kita pasti membutuhkan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena sukacita itu sesungguhnya membuat kita untuk merayakan hidup setiap waktu dengan gembira. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan ini, Daud ketika dia mengingat kebaikan Tuhan, maka setiap waktu dia datang kepada Tuhan, dia naikkan puji-pujian kepada Tuhan, dan di dalam puji-pujian itu dia juga membayar natsar kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud bersukacita? Bahkan apa yang membuat kita bersukacita, Bapak Ibu? Di dalam bacaan ini ada 3 hal yang bisa kita jumpai. Yang pertama adalah di ayat 3. Dikatakan bahwa Engkau yang mendengarkan doa. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah mendengar doa kita, bukankah itu yang membuat kita bersukacita? Apalagi ketika Allah mengabulkan doa kita. Sukacita besar menyelimuti kita ketika Allah mendengar dan mengabulkan doa kita. Allah sumber kasih. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, maka Dia mendengar doa kita. Seperti seorang bapak yang mendengar permohonan anaknya. Seperti orang tua yang memperhatikan dan mendengar apa yang diminta oleh anaknya. Demikian Bapak Ibu dan saya sebagai anak bapak. Ketika Allah mendengar doa kita, itulah yang membuat kita bersukacita di dalam hidup ini. Yang kedua, di ayat 4 dikatakan bahwa bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Hal yang kedua ini juga membuat kita bersukacita, karena sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa. Pelanggaran-pelanggaran kita sungguh banyak di hadapan Tuhan. Namun karena Allah kita Maha Kasih, maka Dia menghapus pelanggaran-pelanggaran itu. Di dalam Yesus, Dia telah menghapus dosa kita. Dia menghapus pelanggaran kita. Karena itu, kita sedang merayakan Prapaskah, mengingatkan kita bahwa kasih Allah yang besar itu menghapus pelanggaran kita. Dan itulah yang membuat kita bersukacita di dalam hidup ini sebagai anak-anak Bapa. Yang ketiga, di dalam ayat 5 berkata bahwa berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Tidak hanya mendengar doa kita, tidak hanya menghapuskan pelanggaran kita, namun Dia memanggil kita datang di dalam kasih-Nya, di dalam pelukan-Nya, mendekat kepadanya,
datang di dalam anugerah-Nya untuk hidup sebagai anak-anak Bapa. Inilah yang membuat kita bersuka cita, Bapak Ibu. Maka jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk memahami kasih Allah yang besar itu telah dinyatakan kepada kita. Maka di dalam kasih itu, jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena Allah telah menghapus setiap pelanggaran kita. Maka bertobatlah, datanglah kepada Yesus, hidup kudus di hadapan Yesus. Dan biarkanlah Yesus memakai hidup kita. Biarkanlah Tuhan memakai hidup kita sebagai alat di tangannya untuk kemuliaan namanya. Bersukacitalah di dalam Tuhan karena Ia baik, dan biarlah puji-pujian yang kita naikkan kepadanya senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami yang baik. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Maka biarlah hidup kami senantiasa kami bawa kepadamu setiap saat, tinggallah serta kami. Ajari kami untuk bersandar pada firman-Mu dan mengikuti kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.